Al-Quran mengatur. Cuman maaf Bapak polisi, kiai bertahun-tahun diakali. Kiai tidak boleh berpolitik, tidak boleh bicara politik, di masjid tidak boleh bicara politik, di pengajian tidak boleh bicara politik. Subhanallah, subhanallah. Karena kita sudah tidak mau bicara politik, apa yang terjadi sekarang ini? Banyak politisi-politisi yang tidak bermoral. Maka saya minta mulai hari ini, malam ini, semua kiai dan semua ulama, mari kita bicara soal politik. Politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, politik yang santun, politik yang sopan, politik yang bermoral. Jangan politik seperti sekarang ini, politik hoak, politik kebohongan. Betul apa tidak? Bohong sana, bohong sini, bohong sana, bohong sini, fitnah sana, fitnah sini, menjatuhkan sana, menjatuhkan sini. Justru ini sekarang yang dibicarakan, politik setan, politik iblis. Kita bicara politik-politik Quran. Quran mengatur berpolitik. Siapa bilang Quran tidak ngatur berpolitik? Dulu kiai yang melarang ulama berpolitik itu Belanda. Mengapa Belanda melarang kiai berpolitik? Supaya Belanda dapat menjajah Indonesia terus-menerus. Kalau kiai mulai bicara politik, dia harus meninggalkan Indonesia. Maka Belanda dulu yang melarang kiai tidak boleh bicara politik, di masjid tidak boleh bicara politik, di pengajian tidak boleh bicara politik. Dianggapnya politik itu kayak penyakit lepra. Padahal politik itu indah. Kalau politik dengan kejujuran, saya akan mengajar orang Ketapang, mari kita berpolitik yang sopan, berpolitik yang santun. Politik itu suatu hal yang mulia. Jadi kalau sekarang ada orang yang melarang kiai bicara politik di masjid, itu berarti sisa-sisa Sukran Makmun sebagai warga negara Republik Indonesia yang cinta sama Pancasila, cinta sama Undang-Undang Dasar 45, cinta sama Bhinneka Tunggal Ika. Sukran Makmun sebagai warga negara Republik Indonesia, saya ingin menyumbangkan pikiran terbaik saya kepada bangsa saya dan negara saya. Saya sebagai warga negara Republik Indonesia, Bapak polisi, Bapak tentara, saya ingin menyumbangkan pikiran terbaik saya untuk bangsa saya, untuk negara saya, supaya tidak terjadi pemerintahan dengan segala kedolimannya. Sahabat semua, beberapa bulan yang lalu kami mulai membuka donasi untuk meringankan beban operasional tim kami yang sedang berjuang menegakkan dakwah nahi mungkar melalui kanal YouTube ini. Karena memang setelah cukup lama menjalankan program ini, kami menemukan sebuah fakta betapa berlikunya perjuangan ini. Bagaimana tidak? Dakwah yang kami jalankan ini terus-menerus bersinggungan dengan penguasa, baik penguasa dari kalangan politisi maupun dari kalangan oligarki. Sehingga banyak peluang-peluang yang selama ini kami dapati dan kami jalani, hari ini tertutup. Namun alhamdulillah kami pun tidak menyangka, ternyata banyak sekali yang memberikan perhatian pada kami, pada channel ini, dengan memberikan donasi yang cukup besar. Kami sungguh tidak menduga. Sebagiannya dikonfirmasi dan kami akhirnya menjalin persaudaraan baru, dan sebagiannya lagi memang tanpa konfirmasi. Jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat semua yang telah turut berjuang bersama-sama kami dalam membela kebenaran, dalam memperjuangkan keadilan. Bagi kami ini tentu tidak sekedar soal finansial, tapi itu menjadi dorongan semangat bahwa ada rekan-rekan kita, ada sahabat-sahabat kita yang membersamai kami di sini. Dan buat sahabat-sahabat semua yang masih ingin terus membersamai kami, sahabat bisa memberikan donasinya ke nomor rekening yang ada di bawah sini dan dapat mengkonfirmasinya melalui nomor WA yang ada di sini.
Insya Allah yang kami terima ini selain bisa meringankan beban tim operasional kami, tapi kami juga menyalurkannya pada orang-orang yang memang sangat membutuhkan bantuan hari ini.